pagi Mbak Eni, Apa? pagi sahabat RRI. Oke, apa kabar pagi hari ini? Astengkar baik. Baik, nggak kena macet? Syukurnya nggak kena macet ya, Nggak tapi kena mungkin macet. kena dingin sama kabut aja kali ya. Oke, apa kabar pagi hari ini teman Pro 2 juga? Nah, jadi kita berdua di sini bakal ngobrol banyak banget terkait dengan topik toleransi itu keren, bukan hanya slogan. Jadi buat kamu kalau pengen bergabung, pengen tanya-tanya bisa banget di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0811 399 1054 atau bisa juga DM di akun media sosial kita, ada Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, atau bisa live chat ya nanti di aplikasi RRI Digital. Oke, aku mau nanya dulu nih sama panggilannya Kak Yuli. Ya, boleh. Oke, boleh aja. Kak Yuli mau nanya, kalau menurut Kak Yuli nih, pendapatnya Kak Yuli, toleransi yang keren itu seperti apa? Oke, kalau kita berbicara mengenai toleransi ya, Mm-mm. kata toleransi itu cukup lumrah ya. Mungkin anak-anak pun sudah paham, sudah diajarin betul. toleransi. Tapi kalau misalnya secara etimologi kata, Mm-mm. toleransi itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata tolerance, Mm-mm. yang artinya sabar, menahan diri, kemudian membiarkan sesuatu terjadi, seperti itu. Sebenarnya toleransi yang keren itu adalah bagaimana kita menghargai, menghormati suatu perbedaan, baik itu suku, ras, agama, dan keyakinan, seperti itu, Mbak. Oke, jadi intinya kita saling menghargai. Betul. Oke, nah kalau dari pandangan Kak Yuli sendiri nih, untuk remaja di era digital seperti sekarang ini gimana nih toleransinya? Oke, kalau sekarang mungkin dengan adanya media sosial ya, Mm-mm. jadi sifatnya mungkin fluktuatif, apalagi anak muda sekarang yang bisa mengakses media sosial begitu cepat, begitu sering, sehingga mereka bisa berkomunikasi antar agama, antar suku, antar ras, seperti itu. Jadi toleransinya bisa dibilang kalau perlu dipertahankan dan perlu juga ditingkatkan sih dari beberapa sektor, karena di Facebook atau mungkin di media sosial lainnya masih sering adanya mungkin cacian, komen-komentar negatif. Betul. Yang kayaknya jari itu gampang banget untuk ngetik dan untuk berkomentar nyinyir gitu ya. Nah, kalau mungkin bahasanya sekarang netizen julid gitu ya. Nah, mungkin harapannya ya generasi milenial, kaum anak muda sekarang ya lebih memperhatikan apa yang dia ketik gitu. Jadi lebih wiweka. Nah, kalau dalam bahasa istilah agama Hindu, wiweka atau lebih bijaksana lah Dalam penggunaan media sosial. Betul. Gitu ya. Oke, nah jadi melihat dari fenomena seperti itu nih Kak Yuli, mungkin langkah-langkah yang harusnya kita ambil nih untuk mendidik para generasi muda kita ini agar tetap atau mungkin mempertahankan sikap toleransi yang lebih gimana? Oke. Sebenarnya nilai, kalau kita ngomong di Bali kan dominan beragama Hindu. Betul. Ya, Mbak. Jadi kebetulan saya sendiri adalah dosen di Staf Pekuturan Singaraja yang berada di prodi filsafat Hindunya. Kalau kita membahas dari segi sudut pandang filsafatnya, sebenarnya ajaran agama Hindu tuh sangat kompleks dan gemuk dengan ajaran toleransi. Yang pertama ada istilah Vaisudewa Kutumbakam. Mungkin kalau istilah ini biasanya diperdengarkan yang suka nonton Mahabharata nih, ya betul. Si Sri Krishna sering bilang Vasudewa Kutumbakam. Nah, kayak gitu. Jadi seluruh makhluk di dunia adalah saudara, adalah satu keluarga. Atau kita semua bersaudara. Nah, istilah itu sebenarnya adalah suatu rangkuman bahwa kita semua ini, semua manusia ya, itu adalah saudara, kita sama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada tatwamasi. Aku adalah kamu gitu. Jadi istilah-istilah dan konsep-konsep itu sudah ada dari zaman dulu. Kemudian ada konsep Trihitakarana, Mbak. Jadi Trihitakarana itu ada Paryangan, Pawongan, dan Palemahan. Jadi kita ngomongnya dari sudut pandang Pawongan, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Yang mana ini juga berkiblat dengan tema Dharma Santi tahun 2025. Nah, kemarin Staf Pekuturan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Buleleng, PHDI Buleleng, dan MDA Kabupaten Buleleng juga menggelar Dharma Santi tahun 2025 dengan tema Manawasewa Madawasewa menuju generasi emas tahun 2045. Jadi untuk menuju generasi emas 2045 itu konsep Manawasewa Madawasewa ini perlu ditegakkan atau perlu ditumbuhkan lagi. Nah, apa sih konsep Madawasewa, Manawasewa? Jadi Madawasewa itu Manawasewa itu
manusia, melayani manusia. Itu juga sama artinya dengan madawa sewa, melayani Tuhan. Melayani itu bukan istilahnya kayak waitress atau pelayan gitu, enggak, tapi bagaimana kita memanusiakan manusia. Kita semua otomatis di Indonesia adalah umat-umat yang beragama ya, karena di Indonesia sendiri agama itu diatur oleh negara, dan setiap masyarakat di NKRI ini otomatis beragama. Betul. Tujuan agama itu tentunya adalah kemanusiaan atau humanisme ya. Jadi sesungguhnya melayani itu artinya menghormati, melayani hak-hak mereka, memberikan hak-hak mereka, melakukan apa yang mereka yakini, apa yang mereka percayai seperti itu. Jadi lebih pada ayo kita kembangkan lagi nih anak-anak muda. Jadi nggak cuma sekedar ketika SD, SMP, SMA diajarin konsep-konsep itu, tapi realnya ketika bermain di handphone nih, atau mungkin ketika bergaul dengan teman-teman atau berkumpul nongkrong dengan teman di tempat kopi, malah ajaran ini tuh nggak dilakuin. Nah kayak gitu, misalnya ada teman nongkrong, izin lah gue mau sholat dulu, atau izin lah gue mau ke gereja dulu, Allah gitu saya. Jadi sebenarnya hal-hal kecil kayak gitu itu sebenarnya sudah anti toleran sebenarnya. Tapi walaupun mungkin itu bahasanya bercanda ya Mbak gitu, tapi itu sudah masuk anti toleransi. Hal-hal kecil yang kita biasain gitu. Misalnya kita kan tempat nongkrong nih biasa, anak muda kan nongkrong kopi, jelah gue sholat dulu, walah gaya banget lu. Nah kayak bahasa-bahasa kayak gitu tuh mesti apa ya, ayo kita redam dulu, izinin sholat dulu, atau izinin mungkin sembahyang, atau mungkin kalau mungkin di Kristen ibadah minggu gitu ya, ibadah Jumat ya monggo dulu, nanti nongkrongnya bisa lebih seru lagi kan, sudah pulang semua gitu sih Mbak ini. Jadi betul banget ya, realitas seperti yang Kak Yuli bilang tadi, memang ya kalau kita nongkrong anak muda, jadi mungkin dari kecil toleransi beragama itu udah sering kali kan. Bahkan dari SD pun, dari TK pun kita udah diajarin gimana sih bertoleransi dengan agama tentunya nih, dengan sesama agama lain, saling menghargai ketika dia melakukan persembahyangan atau apapun istilahnya. Nah tapi realitanya ya seperti yang tadi Kak Yuli bilang, itu masih banyak ngapain sih kamu sembahyang, nggak usah so alim. Jangan-jangan kamu jadi jelmangku kan gitu. Bener. Jadi fenomena seperti itu yang harusnya dihilangkan ya, stigma negatif seperti itu yang harusnya dihilangkan untuk anak muda zaman sekarang. Nah caranya seperti apa sih untuk menghilangkan stigma-stigma anak muda yang seperti itu? Karena tadi Kak Yuli bilang kan sepertinya sih itu sempit banget gitu ya, jadi gampang banget sih sebenarnya kan. Nah cuman diterapinnya tuh kayaknya susah gitu ya kalau kita lihat fenomena seperti sekarang Kak Yuli. Mungkin segala sesuatu itu harus dimulai dari diri sendiri ya Mbak. Segala sesuatu itu pasti akan dimulai dari diri sendiri. Jadi kalau tipsnya paling mudah adalah yang pertama, kita belajar bisa lewat handphone yang kita pegang. Jadi yang kita scroll ini nggak cuma yang goyang-goyang gitu aja. Jadi coba deh kita lebih sering scroll bagaimana untuk memperkaya ilmu, memperkaya agama sendiri. Nah tentunya memperdalam ajaran agama merupakan landasan yang penting dalam toleransi. Maksud saya di sini adalah belajar agama, mempelajari agama yang kita anut itu bukan untuk membandingkan dengan agama lain, tapi mencari esensi apa sesungguhnya, kenapa kita sesungguhnya harus beragama. Karena tujuan dari semua agama kan tentu tadi kedamaian, begitu ya, santi. Nah, dari belajar mungkin kalau nggak sempat baca buku kali ya, sekarang kan mungkin tren membaca buku sudah menurun, jadi lebih banyak mereka lebih gampang mengakses lewat handphone atau gadget lainnya. Jadi bisa gimana sih harusnya agama mengcounter, gimana sih harusnya saya menghargai teman-teman saya yang mungkin berbeda, baik itu suku, agama dan budaya. Jadi bisa baca lewat belajar lewat handphone, itu yang pertama, dan dimulai dari diri sendiri Mbak gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa jadi role model, ya tentunya teman-teman yang lain akan mengikuti, karena tren anak muda itu kan follower ya, jadi gimana temennya ya bakal ngikutin. Kalau misalnya kayak tadi bahasanya Allah so alim banget lu, nah mungkin kalau kata-kata itu terus dikembangin bakal didengar, apalagi didengar sama anak-anak kecil, akan terus beruntut seperti itu. Tapi kalau misalnya ada temen yang nyeletuk, lu so alim nih, nggak apa-apa, biarin aja. Kan kita memang harus menghargai, kan itu swadharmanya dia sebagai seorang umat begitu. Jadi harus lebih legowo gitu ya kalau mungkin bahasa kejawennya. Itu yang pertama. Yang kedua juga di sini mungkin perlu peran sentral orang tua juga Mbak. Kalau sekarang mungkin
kalau ngomongin anak muda agak susah untuk mungkin tidak segampang kita membentuk anak-anak kecil, misalnya balita, mungkin anak-anak usia pelajar seperti SD, tidak semudah itu membentuk anak remaja untuk plek ketiplek harus toleransi, plek ketiplek harus berhenti ngomongin kayak tadi gitu, jadi nggak bisa. Jadi menurut saya di sini peran orang tua dalam rumah tangga, dalam rumahnya masing-masing ya sebagai contoh pionir gitu. Nanti kalau punya teman atau misalnya saya nih punya kebetulan anak saya kelas 2 SD ya Mbak. Jadi misalnya ketika ada teman-temannya yang non Hindu, dia mengucapkan salam ya otomatis assalamualaikum, jadi dia pasti akan jawab waalaikumsalam. Jadi saya nggak harus meminta dia untuk Om Swastiastu harus gitu, karena kita kan harus menjawab ya, dan walaupun mengatakan seperti itu tidak akan mengurangi iman kita kok. Nah, edukasi yang seperti itu yang harus kita berikan lebih banyak kepada anak. Jadi di sini peran orang tua itu sangat penting untuk membekali hal-hal yang yang sebenarnya sepele sih, tapi itu akan jadi bekal seumur hidup buat anak kita untuk menghargai orang gitu. Jadi kayak kemarin mungkin di Lebaran, di Idul Fitri, jadi kita ajarkan anak kita untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya, gimana puasanya lancar, karena temennya kan puasa ya di sekolah. Jadi saya edukasi jangan makan di depan temennya, nanti kan temennya puasa. Nah, hal-hal seperti itu peran orang tua itu sangat penting Mbak untuk itu ya. Termasuk ya kalau bisa dididik dari kecil alangkah sangat baik. Kalau misalnya anaknya sudah terlanjur dewasa ya tetap di reminder lagi gitu dengan bahasa yang baik. Itu sih. Iya, jadi itu dari hal kecil dulu gitu ya. Hal kecil dulu kita praktekkan ke anak kita. Nah, tapi sekarang anak-anak sekarang nih, jadi bukan remaja lagi, tapi anak-anak sekarang kan dari kecil pun kayaknya udah mengenal yang namanya gadget. Pasti scroll TikTok yang kayak gitu kan, video-video. Nah, karena tidak semua video yang ada di YouTube kayak gitu kan itu memberikan edukasi. Nah, karena anak itu kan usia masih dini tuh kayak cepat kali nangkap gitu ya, sesuatu hal yang dia tonton itu langsung dia praktekkan gitu. Nah, jadi cara kita sebagai mungkin orang tua atau saudara atau mungkin punya adik-adik gitu, gimana sih cara kita menumbuhkan sikap toleransi ke anak yang memang sudah kayaknya toleransinya itu udah kurang banget gitu. Nah, karena mungkin kemakan oleh gadget, jadi mungkin dia sering nonton tontonan yang memang kurang bermanfaat, yang tidak ada efeknya gitu loh untuk toleransinya dia. Gimana nih caranya kira-kira Kak Yuli? Oke. Yang pertama mungkin untuk merubah segala sesuatu tuh nggak bisa plek ketiplek blim salabi ya Mbak ini, betul ya. Jadi tentunya di sini adalah perlu pendekatan yang paling dekat dengan dia siapa nih, atau orang tuanya atau saudaranya atau temennya. Jadi kita bisa mulai masuk dari orang terdekatnya untuk memberikan suggestion yang positif. Jadi suatu afirmasi yang positif ya Mbak. Jadi misalnya kalau kita sebagai orang tua melihat anak mengakses sudah mulai rasis nih gitu. Jadi mungkin ketika malam hari, ketika waktu santai atau lagi makan bareng atau apa, itu perlu diselipkan besok-besok kamu nggak usah kayak gini ya. Jadi lebih baik kayak gitu. Jadi quality time keluarga itu sangat penting Mbak. Sebenarnya ujung tombaknya adalah di quality time keluarga itu. Karena mungkin saya di dosen atau mungkin guru-guru di sekolah menengah atas atau di SMK gitu, waktunya berapa jam sih dengan para siswa, para mahasiswa yang lebih banyak waktunya itu kan orang tua mereka di rumah ya. Jadi untuk menyisipkan afirmasi positif, menyampaikan goals yang mereka inginkan seperti apa anak mereka, kan mereka yang tahu. Karena ada beberapa penelitian mengatakan bahwa waktu yang baik itu adalah ketika menjelang tidur, waktu-waktu santai itu loh Mbak. Jadi ketika otak-otak sudah mulai rileks dari kesibukan aktivitas otak keseharian dari pagi sampai sore itu. Jadi mulai menjelang istirahat, waktu santai, sudah fresh habis mandi. Saya membaca beberapa artikel ya, itu waktu yang baik untuk apalagi sebelum tidur ya. Jadi afirmasi positif banget itu untuk membekali hal-hal positif terhadap anak, dan itu saya mulai terapkan kepada anak saya walaupun mungkin belum remaja ya. Jadi saya coba maintain dari kecil dulu. Dari kecil dulu. Oke, karena kita belajarnya memang kalau dari kecil dibentuk itu lebih
hasilnya lebih bagus karena Betul. ketimbang udah remaja kita bentuk, karena remaja itu kan pasti ketika diberitahu tuh pasti selalu ada jawaban, selalu Betul. ada alasan. Ada ngelesnya Ada ya, ngelesnya. ini ya. Iya. Tapi kalau anak kecil kan kayaknya pastinya nanya kenapa harus begitu. Nah, Pasti bener. seperti itu kan pertanyaan yang muncul dari anak kecil. Jadi memang sih fenomena sekarang ini memang susah banget ya menumbuhkan sikap toleransi antar beragama atau dengan teman-teman tempat nongkrong, mungkin seperti itu Kak Yuli. Oke teman berdua, jadi silakan buat kamu yang pengen nanya-nanya dengan Kak Yuli ya pagi hari ini bisa banget. Aku masih tunggu chat kamu, bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM, DM di akun media sosial kita juga bisa, atau bisa kamu live chat ya di aplikasi RRI Digital. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. 105,4 FM. Jadi Hai, makin aku punya cerita. seru nih obrolan kita bersama Kak Yuli. Nah, jadi buat kamu silakan ya, aku kasih kesempatan kamu buat tanya-tanya, bisa banget ya sama Kak Yuli terkait dengan toleransi yang kita bahas pagi hari ini. Jadi bukan hanya sekedar slogan, ya udah nanti misalkan temennya kamu harus toleransi sama si A sama si B gitu, tapi realitanya nggak dipraktekin gitu ya, hanya sekedar ucapan saja. Nah, ini yang paling sering sebenarnya yang
yang kita lihat ya. Jadi fakta fakta yang menunjukkan. Oke. Nah, jadi kalau boleh tahu nih Kak Yuli, jadi kenapa sih sebenarnya ya terkadang sulit banget untuk menerapkan toleransi dalam situasi yang melibatkan perbedaan pendapat atau nilai-nilai yang kuat. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Oke, mungkin diawali tadi dengan pertanyaan Mbak ini, itu kenapa sih kita agak susah untuk bertoleransi gitu? Karena toleransi itu sering dianggap sebagai sesuatu yang sepakat gitu. Jadi apa yang dia lakukan itu kita sepakat, kita setuju gitu. Nah, identiknya begitu. Sebenarnya toleransi itu bukan kita harus sepakat, tapi kita hanya perlu rasa menghormati. Jadi misalnya kalau Mbak ini dari Tabanan, Mbak ini dari Singaraja, saya dari Tabanan. Jadi kalau mungkin bahasa bulelengnya itu kan mungkin lebih gaul ya, misalnya cicing nani gitu. Nah, mungkin yang kayak gitu ya, tapi apakah itu jelek dari saya? Tidak, itu kan kita menghargai apa yang sebagai cara komunikasi dari wilayah tersebut, seperti itu. Nah, caranya gimana sih ya? Yang pertama, ya seperti yang saya katakan tadi, kembali ke awal. Jadi memulai dari diri sendiri untuk membentuk karakter positif. Nah, karakter positif ini ya tadi hal positif akan datang ketika kita berada menyentuh, mengakses sesuatu yang positif. Jadi kalau kita sering berada di zona atau teman-teman yang suka bullying, ya secara otomatis aura-aura bullyingnya juga akan ada, aura-aura negatifnya juga akan mengikut ke kita gitu ya. Jadi tumbuh kembangkan karakter positif yang pertama, karena dengan karakter positif tentunya kita akan mudah berempati dengan orang. Jadi ketika ada perbedaan, itu bukan sesuatu yang harus kita samain gitu, enggak, tapi akhirnya secara otomatis hati pikiran kita akan, oh ya udah, itu yang mereka lakukan, kita harus menghargai. Jadi dengan adanya rasa empati itu akan muncul anti kekerasan. Kalau mungkin kita meminjam istilahnya Mahatma Gandhi, itu ahimsa ya, tanpa kekerasan gitu ya. Tapi kalau di SD biasanya ahimsa itu cenderung dengan tidak membunuh gitu. Tapi sebenarnya ahimsa itu sendiri dari sudut pandang Mahatma Gandhi itu kan ada tidak menyakiti, tanpa kekerasan. Nah, dengan cara kayak ngomong tadi, Allah so alim banget lu. Nah, maksudnya walaupun itu bercanda, itu ada esensi kata yang menyakiti gitu. Jadi tidak memberikan suatu kesempatan untuk pada teman kita atau semeton kita untuk melakukan ibadahnya gitu. Jadi kalau sudah ada muncul karakter untuk ahimsa tadi, kita akan bisa terbuka berdialog dengan siapa saja, tidak memandang suku, ras, agama dengan perbedaan itu. Oh, menurut agama saya seperti ini, atau menurut agama ini seperti ini. Ya tidak menurut lagi, tapi kita akan lebih, kesamaannya apa nih gitu. Jadi bukan bukan begini, perbedaan yang dicari gitu ya. Kalau mungkin saya meminjam ketika saya mengajar di kelas, saya sering menyebut itu angka 6. Misalnya saya nulis angka 6 nih, Mbak ini pasti akan lihat itu angka 9. Apakah saya harus bilang, enggak, saya nulis angka 6 itu Mbak ini? Enggak mungkin, Mbak. Jadi Mbak ini pasti akan tetap dengan itu melihat orang ini angka 9 dari sudut pandangnya Mbak ini. Apakah saya harus ngotot ngasih tahu Mbak ini untuk merubah pola pikir Mbak ini, itu angka 6 yang saya tulis Mbak gitu. Enggak bisa kayak gitu. Jadi saya harus berpikir bahwa kalau saya berada di posisi itu, ya benar Mbak ini melihat angka yang saya tulis itu angka 9. Nah, konsep itu yang harus dipikirkan, bukan kebenaran dari sudut pandang kita, tapi bagaimana kebenaran itu kita coba berada di kursi mereka untuk melihat apa yang kita lihat. Nah, itu akan membuka cakrawala pemikiran kita. Nah, itu kita diajarkan dalam filsafat, Mbak. Oke, berarti itu terkait dengan sudut pandang. Betul. Iya, karena setiap orang pasti punya sudut pandang dan pandangan yang berbeda-beda. Seperti yang Kak Yuli bilang tadi, tidak bisa semua kepala disamakan untuk sudut pandangnya gitu kan ya. Apalagi tadi Kak Yuli juga sudah memberikan contoh nih, contoh nyata banget gitu ketika mengajar, katanya nulis angka 6, tapi aku ngotot angka 9 gitu. Nah, mungkin kadang temannya ada lagi nih teman di sebelah,
ini kenapa ada dua versi antara 6 dan 9. Iya, Nah, benar. jadi untuk menyatukan itu mungkin dia bingung juga Iya, betul. nih. Oke, nah jadi ya teman Pro 2, silakan nih, kayaknya penting banget ya pembahasannya pagi ini. Jadi pagi-pagi ada siraman rohani nih di Pro 2 sama Kak Yuldi. Bonus buat kamu, silakan yang pengen tanya-tanya ya terkait dengan topik atau di luar topik, yang penting masih ada kaitannya dengan toleransi agama, pasti nanti bakal dijawab sama Kak Yuli. Oke, Kak Yuli, boleh tahu nggak sih kalau toleransi, ada nggak sih kira-kira toleransi tanpa empati? Oh, Kayaknya itu susah. nggak ada. Susah ya. Nggak akan bisa Nggak ada akan bisa. toleransi tanpa empati, karena dasar dari toleransi ya empati, Empati itu sendiri. dulu, Empati dulu baru kita Ah. bisa toleransi, kan rasa yang pertama ya. Iya. Jadi nggak cuma ya sesuai dengan tema kita hari ini. Jadi toleransi nggak cuma slogan Iya. gitu ya. Jadi memang harus diterapkan ya dengan cara apa ya? Landasannya adalah empati tadi, rasa itu tadi gitu. Jadi kalau dalam filsafat Hindu kita mengenal ada istilahnya karuna, Mbak. Jadi rasa welas asih. Nah, kalau empati itu kalau saya ibaratkan ya karuna dalam filsafat Hindu dan Wiveka. Jadi toleransi itu adalah kombinasi antara karuna dan Wiveka. Jadi karuna itu adalah welas asih dari hati, dari perasaan. Kemudian Wiveka adalah bagaimana kita mengolah rasa ini dalam pikiran kita. Oke, nah jadi teman Pro 2, silakan buat kamu yang pengen tanya-tanya bisa ya, kita masih tunggu. Jadi jangan kemana-mana, obrolan kita semakin seru nih sama Kak Yuli. Tetap di Pro 2 FM dan jadikan teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita nih buat kamu, bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja, pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2
FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Ya, dan pastinya aku masih bareng Yuli ya. Kita masih ngobrol terkait dengan toleransi itu keren, bukan hanya slogan teman Pro 2. Jangan hanya bisa ngucapin, kamu harus toleransi nih sama si A, sama si B, si C, tapi prakteknya nol. Nah, ini yang sangat-sangat tidak diharapkan kan gitu Yuli ya. Oke, nah Yuli kalau boleh tahu nih, apa sih yang menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan toleransi yang inklusif dalam masyarakat? Oke, tantangan terbesarnya ya Mbak ini yang pertama itu media sosial. Media sosial. Polarisasi di media sosial. Apa sih polarisasi? Polarisasi itu seperti pemeta-metaan, jadi pengelompok-kelompokan orang. Jadi ini yang pro, ini yang kontra, ini yang apa gitu. Nah, itu merupakan satu faktor yang saya bisa katakan itu adalah satu faktor yang terbesar yang menjadi penghalang toleransi saat ini. Pokoknya dunia kita tuh sekarang dominan dunia maya deh ketimbang dunia nyata. Karena mungkin saya nongkrong sama Mbak ini sekarang nggak mungkin nggak megang handphone, ya nggak sih, padahal kita lagi ngobrol berdua tapi sempat aja nih tadi sambil gitu kan. Nah, pokoknya dominan kita pasti dunia maya nih. Jadi betul. Padahal kita lagi baik-baik aja ngobrol tapi kok gini nih beritanya. Nah, jadi akhirnya ketika kita membaca itu kita nggak bisa terlepas dari unsur subjektivitas, Mbak. Subjektivitas, kita pasti akan berada di sisi pro-nya atau di sisi kontra. Hal itu tuh secara manusiawi, secara otomatis itu pasti. Ketika kita membaca atau mengetahui, kita pasti akan, otak itu secara otomatis akan mengambil sikap, dia akan menjadi pro atau kontra. Nah, polarisasi ini jadi kayak membentuk kelompok-kelompok, ini yang kelompok pro, ini kelompok kontra, dan akhirnya ketika pro dan kontra ini bertemu di medsos, ya akhirnya serang-serangan komentar. Nah, kalau serang-serangan komentar argumennya adalah argumen membangun, it's okay ya, tapi akhirnya kan komentar-komentar yang negatif gitu ya. Betul, lebih menyerang akhirnya unsur apa ya, sara, pelecehan. Nah, seperti itu akhirnya. Jadi kalau misalnya komunikasinya membangun, nah kalau coba nanti kalau Mbak Eni atau mungkin sahabat RRI Singaraja di Pro 2 mungkin pernah mendengar ngaji filsafat. Nah, saya mungkin walaupun orang Hindu ya, kalau dosen filsafat Hindu, saya sering mendengar podcastnya Fahrudin Faiz, Mbak. Beliau adalah doktor ilmu agama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau adalah orang Islam. Beliau tuh ngajinya itu biasanya kalau ngaji ya ngaji alurkan gitu ya, tapi beliau membuat suatu konsep ngajinya ngaji filsafat, Mbak. Jadi beliau membahas tidak hanya agama Islam tapi membahas agama-agama lain, dan saya sangat terkejut ketika beliau bisa menjelaskan agama Hindu dengan sangat baik. Dengan sangat baik. Nah, orang-orang yang seperti ini yang perlu banyak dan wejangan-wejangan seperti ini yang harusnya lebih banyak masuk ke menjadi dharma wacana kita, kemudian menjadi yang didengar oleh para jemaah di berbagai agama. Jadi orang-orang yang seperti ini jadi membahas agama lain, bukan menjelekkan, tapi bagaimana menghubungkan nilai-nilai positif dengan nilai positif di agamanya yang lain. Fahrudin Faiz itu sangat mengcounter sekali mungkin kegundahan umat muslim gitu ya terhadap agama Hindu yang konon seperti ini, konon seperti itu, dan beliau menjelaskan dengan sangat baik untuk diterima secara nalar oleh para umatnya. Nah, tantangan terbesar gitu adalah minimnya orang-orang seperti Fahrudin Faiz, Mbak. Jadi kebanyakan berceramah, berkhotbah itu lebih pada mengagungkan agama sendiri. Dan Islam menjatuhkan agama lain. Kembali seperti yang di awal saya katakan bahwa belajar agama itu bukan meninggikan agama kita, seolah-olah agama kita adalah agama terbaik. Karena agama bukanlah agama misionaris ya, yang harus misalnya saya ngajakin Mbah ini harus masuk agama saya, harus masuk ini, bukan seperti itu. Jadi belajar agama adalah untuk memperdalam
kita dengan Tuhan. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan itu hubungan pribadi, bukan komentar nyinyiran orang lain gitu ya, termasuk orang tua atau siapapun itu. Jadi lebih pada ayo deh kita kalau kita nggak bisa jadi Fahrudin Faiz, kita dengerin orang-orang kayak Fahrudin Faiz. Kalau mungkin ceramah khotbahnya sudah mulai mengarah ke fanatisme, yuk kita skip aja. Kita harus berani mengambil langkah itu, Mbak. Kalau sudah mencekoki kita dengan fanatisme, mengajari kita dengan kebencian, ujaran kebencian, ayo kita skip aja. Kita nggak usah dengerin yang seperti itu. Jadi cari konten-konten atau mungkin kita cari buku atau mendengarkan cerita-cerita dari orang yang bisa toleran begitu. Nah, itu sih. Oke, nah jadi ada kaitannya tadi Yuli sempat nyebut juga terkait dengan media sosial. Nah, kalau boleh tahu nih, bagaimana sih media massa dan platform digital ini dapat berperan dalam mempromosikan atau menghambat praktek toleransi? Oke. Sebenarnya kalau dalam istilah sosiologi agama itu ada namanya enabler dan constraint. Enabler itu dia bisa menjadi suatu perantara yang baik bagaimana media sosial ini membantu perubahan sosial atau seperti toleransi ini. Jadi membantu agar toleransi ini tumbuh berkembang, karena kalau konten-kontennya positif, misalnya kayak wejangan-wejangannya kayak tadi deh, saya ambil dari Fahrudin Faiz, di-share begitu, dibagikan berulang-berulang, kemudian dilihat oleh jutaan masyarakat, itu akan bisa terbuka nih pandangan kita terhadap agama lain atau toleransi. Tapi satu sisi media sosial juga bisa menjadi constraint atau penghalang atau penghambat, Mbak. Dimana kalau media sosial itu disalahgunakan dan lebih dikuasai oleh orang-orang yang fanatisme, orang-orang yang netizen julid seperti yang saya katakan tadi, ya toleransi akan menjadi constraint, ya terhambat gitu. Jadi media sosial bisa menjadi enabler dan constraint dalam istilah sosiologi agama. Oke, jadi bisa ada dampak positif dan negatif sudah pasti ya. Betul. Dengan adanya media sosial di dunia digital seperti sekarang. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri seperti tadi yang sudah Yuli juga bilang, itu banyak banget nih komentar-komentar nyinyir gitu ya di media sosial yang sebenarnya itu tidak perlu banget untuk kita bahas gitu ya. Jadi betul kalau seperti yang tadi Kak Yuli bilang, ya udah kalau memang ada yang udah ada khotbah atau apa yang memang udah nggak baik untuk kita dengarkan, ya udah di skip. Yes. Jadi memang sih susah banget ya buat skip tuh gimana. Tapi kadang orang bukan malah skip, tapi malah ikut nyinyir juga, berkomentar karena mungkin merasa nggak terima dengan pendapat orang-orang tersebut kan gitu, Yuli ya. Jadi itulah fenomena yang memang sering banget kita jumpai di akun media sosial, entah itu tentang pro dan kontra yang ada kaitannya dengan toleransi pastinya. Nah, boleh tahu dong toleransi kontribusi. Jadi kontribusi antara toleransi kalau kita kaitkan dengan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya seperti apa, Yuli? Oke. Tentunya kalau kita ngomongin toleransi tadi, goals-nya adalah kedamaian ya, kerukunan, ketentraman. Nah, kalau misalnya sekarang pemerintah juga mulai dengan Asta Cita ya sekarang Asta Citanya Bapak Presiden Prabowo, goalsnya tentunya adalah kebahagiaan, kerukunan seperti itu. Nah, kalau tidak didasari oleh toleransi, ya tentu dasarnya adalah konflik. Nah, gimana untuk mencapai goalsnya ini? Misalnya terbebas dari kemiskinan atau penderitaan, penyakit dan sebagainya, tapi kitanya sendiri masih sibuk dengan konflik gitu ya. Ngomongin konflik tapi goalsnya malah jadi second plan. Jadi jadi pemerintah nggak bisa fokus ngurusin kemajuan ekonomi untuk masalah kemakmuran, malah sibuk ngurusin hal-hal konflik seperti ini yang sebenarnya itu nggak ada faedahnya. Benar. Jadi ya kayak kalau kata suami saya kadang-kadang, duh Amerika sudah buat ini, Indonesia masih aja ngomongin agama kayak gitu. Jadi saya kan kadang-kadang ada berita viral agama ini menyerang bla 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 gitu. Suami saya sering komentar gini, aduh Amerika udah buat rudal, udah ke luar angkasa, Indonesia masih aja ngomongin masalah perbedaan dan nyinyiran begitu ya. Mending
ya jempol ini digunakan untuk bukan mengomentari tapi memberikan saran. Jadi kita nggak cuma jari ini bisa ngomentarin, nyinyirin, tapi nyinyir boleh. Nyinyir itu mengkritik tuh sangat bagus, tapi kritiknya itu harus ditambahkan saran. Makanya ada istilah kritik dan saran. Jadi nggak cuma kritik doang. Gitu. Jadi bukan kayak makanan. Kalau kritik makanan kan enak gitu ya. Jadi harus ada kritik dan saran. Tapi kalau hanya bisa mengkritik aja tanpa adanya saran, tanpa adanya action juga nggak ada manfaatnya kan gitu ya. Nah jadi ini disentil banget nih buat kamu yang memang suka-suka mengkritik gitu kinerja orang. Nah entah itu di media sosial ataupun secara langsung, itu betul banget ya seperti yang Kak Yuli bilang tadi. Kalau kamu mau kritik orang itu minimal ada saran, ya pasti saran membangun gitu ya untuk perbaikan. Tapi kalau hanya bisa kritik aja, saran nggak ada, ya mau gimana lagi? Omong doang ya. Iya, jadi ya nggak salah kalau nggak ditanggapi Kak gitu Yuli ya. Oke, jadi jangan nanti bilang ini nggak ada toleransinya nih, aku udah kritik kayak gini, tapi nggak ada tanggapannya. Salah juga kamu, karena hanya bisa kritik, tidak ada saran yang bisa dipakai acuan orang tersebut gitu. Oke, nah itu dia teman Bro 2. Nah kemudian kalau boleh tahu nih, gimana sih cara kita bisa memanfaatkan keberagaman yang ada ini sebagai kekuatan, bukan sebagai sumber perpecahan? Karena kan kita hidup di Indonesia nih, kalau kita bahas secara keseluruhan umum gitu kan, kita di Indonesia itu ada banyak banget agama, suku budaya seperti yang Yuli tadi bilang di awal. Nah khususnya kalau kita di Bali nih, di Bali itu kan memang mayoritas agama Hindu. Tetapi kan ada juga agama-agama lain seperti agama Islam, agama Kristen, Buddha. Di sini juga kan banyak tuh gitu. Nah jadi mungkin gimana sih caranya nih, jadi biar ada, kita kembangkan toleransi bukan untuk perpecahan tapi untuk menyatukan semua perbedaan yang ada. Oke, kalau mungkin saya mengambil ilustrasi yang sering ibu saya katakan pada saya. Sapu lidi. Oke, kalau mungkin kalau saya ibaratkan, mungkin kalau agama Hindu di mayoritas di Bali mungkin bisa 10 helai atau 15 helai gitu ya. Tapi ternyata kalau misalnya bisa ada helaian lain dari umat, misalnya helaian lidi yang lain, itu dari unsur-unsur agama lain, itu otomatis sapunya akan semakin tebal, semakin banyak. Otomatis kita akan bisa membersihkan sampah-sampah ini jauh lebih banyak lagi, lebih bersih lagi. Nah, saya umpamakan seperti itu. Apabila kita hanya berkelompok dengan intern sejenis kita seperti itu, yang sesuai dengan sama-sama kita aja, kita nggak akan bisa memunculkan sesuatu yang baru, memberikan inovasi yang baru. Jadi kalau di istilah akademisi itu ada namanya multidisipliner. Nah, mungkin saya bisa jadi multiculture, multi-religion. Jadi kita membangun yang namanya persatuan ya. Persatuan itu dibentuk bukan dari persamaan. Tentu persatuan itu dibentuk, didasari dari perbedaan. Nggak mungkin namanya bersatu kalau tidak dimulai dengan yang berbeda. Gitu. Jadi memang ya, kalau sama-sama aja kayaknya nggak bagus juga, nggak ada perbandingan juga kitanya, tidak kan ada gitu. move on atau inovasi barunya tuh nggak ada. Jadi memang sebenarnya kita enak banget sih hidup berdampingan, maksudnya dengan budaya atau agama yang beda-beda. Jadi kita juga secara tidak langsung kan tahu gitu ya, oh ternyata budaya agama ini seperti ini, budaya agama ini seperti ini. Nah sedangkan budaya kita juga seperti ini. Nah jadi seperti yang tadi Kak Yuli juga sempat bilang, cari yang positifnya. Jadi bedakan juga, oh kalau perbedaannya mungkin di kita, oh ternyata ini nih sisi perbedaannya antara budaya A, B dan budaya C. Nah gitu mungkin, nah itu yang bisa kita petik sebenarnya ya. Bukan malah saling nyinyir atau berkomentar yang tidak baik, yang tidak beretika, yang tidak bertoleransi juga. Kan gitu. Oke, memang sih fenomena sekarang itu tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa lepas dari dunia media sosial yang kian hari itu kian berkembang saja gitu. Ya. Jadi nggak bisa juga kita mengkontrol. Jadi karena anggap nih kayak Kak Yuli gitu punya mahasiswa banyak, pasti ada aja salah satu itu komen nyinyir jadi kita kan nggak bisa ngontrol, kamu nggak boleh ya, nanti kalau aku posting gini kamu nggak boleh ya komen nyinyir gini-gini. Nah kita kan nggak bisa juga seperti gitu ngejas orang kan Kak Yuli ya. Oke, jadi emang kalau tidak dimulai dari diri sendiri itu emang kayaknya susah banget. Mau 1000 kali pun Kak Yuli ngasih tahu juga nggak bakal
mempan Iya. kan gitu. Mungkin izin menambahkan juga, Ah, ah. kenapa sih akhirnya manusia itu misalnya cepat banget untuk berkomentar Iya. atau karena manusia sendiri menurut filsuf Barat namanya Jean-Paul Sartre, jadi biasanya dipanggil Sartre. Jadi Sartre mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk dengan kehendak bebas, Mbak. Jadi dia bisa bebas melakukan apapun, tapi bebas dengan konsekuensinya. Jadi kayak tadi kita seperti yang Mbak ini bilang, kita nggak bisa ngelarang dia untuk tidak komen, tidak merespon, tidak anarki gitu. Kita nggak bisa. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengarahkan, tapi kita tidak bisa menentukan apa yang ingin dia lakukan. Karena secara naluri, secara lahiriah begitu, menurut Sartre ya manusia adalah makhluk kehendak bebas. Jadi dia bebas melakukan apapun. Jadi dengan konsekuensi kehendak bebasnya ini, dia akan mendapatkan reaksi atau hasil dari hasil kehendak bebasnya ini. Kayak saya mungkin memilih misalnya anti toleran gitu, saya nggak saya rasis gitu. Ya dampaknya ya itu kan linear dengan apa yang kita pilih gitu. Jadi hasil akan selalu menyertai dari kehendak bebas. Jadi menurut saya kita tidak bisa menentukan kehendak bebas mereka, tapi kita bisa mengarahkan. Oke, nah itu dia teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, nanti kita bakal kembali lagi. Yang pasti masih ngobrol terkait dengan toleransi itu keren, bukan hanya slogan. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu.
FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carter. Oke, teman Pro 2, nggak kerasa ya obrolan kita semakin seru aja, tapi waktu yang membatasi nih. Nah, namun sebelum Kak Yuli pamit dan aku juga sebelum tuntasin ya pada pagi hari ini, aku masih punya pertanyaan yang ngeganjel banget nih. Oke, pertanyaan terakhir deh dari aku buat Kak Yuli nih. Kalau boleh tahu apa saja sih inovasi atau ide kreatif yang bisa diimplementasikan untuk menjadikan toleransi ini lebih menarik dan relevan bagi semua orang, versinya Kak Yuli seperti apa? Karena Kak Yuli kan sebagai seorang dosen juga. Yes. Oke, mungkin bisa dikasih tahu nih inovasi sendiri seperti apa? Nah, inovasi yang pertama mungkin kita bisa memanfaatkan FKUB, Mbak. Pernah dengar istilah FKUB, Mbak? Pernah. Ya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Mungkin itu tiap-tiap kabupaten di Buleleng juga ada ya. Jadi kebetulan sekarang saya di Tabanan. Jadi kalau ayo kita, kalau bisa sih pemuda ikut ke situ ya. Jadi tidak hanya sekedar, jadi kita akan merasakan sensasinya ketika kita berada di organisasi. Masuk ke organisasi, belajar organisasi itu sangat membantu kita untuk menumbuh kembangkan toleransi itu sendiri. Jadi kalau bisa nih anak-anak muda yang masih SMA, SMK, yang kuliah, jadi goalsnya memang sih kita ke sekolah itu kan menempuh pendidikan ya. Jadi kalau tujuan pendidikan nggak hanya secara akademis tapi karakter juga, Mbak. Nah, jadi lewat organisasi ini itu akan membantu kita membentuk karakter kita jauh lebih bagus ketimbang orang-orang yang tidak berorganisasi. Ya mungkin OSIS lah, atau misalnya ikut kegiatan ekstrakurikuler lah. Nah, hal-hal itu, inovasi-inovasi kegiatan itu akan membantu kita untuk lebih tolerans. Tidak hanya kalau nggak hanya toleran beragama, tapi bagaimana kita toleransi terhadap perbedaan. Walaupun saya sama Mbak ini sama-sama Hindu nih, gitu. Tapi tentu aja ada suatu hal yang saya beda pendapat. Nah, lewat organisasi kita akan belajar untuk menghargai, mentoleransi perbedaan itu. Perbedaan pendapat aja kita hargai, apalagi perbedaan agama gitu, atau perbedaan keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau kami di kampus, kami juga sering di kelas-kelas, misalnya saya ada ngajar studi agama-agama. Jadi ceritanya itu mahasiswa ini jadi agama ini. Jadi dia akan belajar bagaimana dialog interaktif antar umat. Nah, hal ini sebenarnya pemerintah perlu ya melakukan. Jadi perkumpulan, kalau di Tabanan itu saya pernah ikut KNPI, Mbak, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Di situ kita menaungi beberapa OKP organisasi kepemudaan. Jadi dari Muslim, dari NU, dari Hindu namanya Prada, KMHDI ada. Jadi organisasi itu bergabung. Jadi kita ada rapat sekali tuh di bawah KNPI. Jadi kegiatan apa kita lakukan bareng. Nah, jadi misalnya mereka ada kegiatan apa di Muslim, saya kegiatan jadi kita ikut bantu di situ. Jadi lewat kegiatan di organisasi itu sangat membantu. Jadi menurut saya kegiatan seperti ini pemerintah harus buka, harus lebih sering-sering dilakukan. Jadi nggak cuma sorry to say ormas saja yang diperdulikan, tapi juga organisasi kepemudaannya juga wajib loh ditumbuh kembangkan, dihidupkan kembali gitu. Ada Prada, Perhimpunan Pemuda Indonesia, kemudian ada KMHDI. Kalau di Muslim juga ada setiap agama itu pasti punya Mbak gitu. Jadi ayo kita pertemukan. Jadi buat kegiatan apa sih sekali untuk mengedukasi, jadi untuk tidak rasisme seperti itu. Mungkin bisa masuk ke madrasah-madrasah, kemudian yang umat Muslim masuk ke pasraman-pasraman. Jadi para orang-orang inilah, para pemuda-pemuda pionir inilah yang akhirnya memberikan begini loh sebenarnya Hindu, mungkin kita juga yang di Hindu, begini loh sebenarnya Islam, begini loh sebenarnya Kristen. Nah, inovasi itu harus dimulai jadi anak muda karena pemuda adalah pionir ya gitu, Mbak. Oke, dan PR juga nih untuk kita menumbuhkan semangat anak muda untuk ikut berorganisasi itu kayaknya masih minim banget ya. Betul. Minim banget kalau kita lihat. Nah, anggap saja nih di kampus gitu.
karena kan aku juga pernah pernah kuliah juga gitu, pernah jadi mahasiswa. Nah apalagi Kak Yuli kan memang seorang dosen. Nah jadi untuk menumbuhkan anak didik aja di kampus atau mahasiswa itu untuk ikut senat ya kayak gitu, BEM itu kan kadang memang harus dipaksa kan gitu kan ya. Jadi untuk niatan tulus mereka bergabung tuh kayaknya juga susah banget nyari. Memang sih ada yang tulus, tapi hanya beberapa. Sisanya kadang kita tarik-tarik gitu. Ya udah kamu gabung. Kadang kita iming-imingi dengan beasiswa ya nggak sih? Yes, betul. Itu jadi nggak bisa dipungkiri itu Mbak. Karena pengalaman lucu Mbak. Jadi saya dan teman-teman dosen yang lain, kebetulan dosen-dosen di Stampu Kedokteran kan dosen-dosen muda semua ya. Iya, Mbak, ya. Jadi mereka, okay. kami berasal atau berlatar belakang dari organisasi yang berbeda. Ada salah satu teman saya yang lucu juga. Ternyata dulu ikut organisasi itu karena biar dapat nasi kotak gratis Mbak. Awalnya begitu, tapi memang akhirnya tujuan utamanya kan memang ya karena anak-anak rantauan ya. Jadi istilahnya kalau organisasi walaupun nggak dapat honor, minimal dapat nasi kotak kegiatan. Nah, jadi ngirit anak kos gitu. Tapi akhirnya tidak hanya mungkin dari niatan kecil yang begitu, akhirnya dia mendalami ternyata organisasi itu dia bisa buka channeling yang banyak Mbak. Jadi saya mungkin lebih banyak mengedukasi mahasiswa. Jadi kalau yang ada alasan, maaf Bu, saya kerja soalnya, saya dulu kuliah sambil kerja sambil organisasi dan saya cum laude. Jadi saya kayak gitu loh Mbak. Jadi nggak ada alasan buat kamu bilang kamu nggak bisa sempat organisasi. Minimal ikut UKM lah, ikut apalah. Jadi kamu nggak hanya bisa pinter akademik aja, tapi karakter kamu juga bakal dapet pengalaman itu di organisasi. Di mana kamu bisa dapat pengalaman? Kalau hanya di ruang kelas paling kamu ketemu saya, ketemu dosen-dosen yang lain aja, tapi di ruang-ruang publik seperti organisasi, ketemu dengan stakeholder yang lain, itu akan banyak membuka cakrawala pemikiran kamu dan mengimplementasikan apa yang kamu dapat di ruang-ruang perkuliahan itu. Kalau cuma di ruang kelas kan hanya teori aja ya, Mbak ini ya. Jadi benar atau enggak teori yang disampaikan oleh dosen ya trialnya adalah di lapangan itu sendiri. Bener nggak sih gitu. Gitu, iya, sebenarnya tanpa kita sadari kalau kita ikut berorganisasi itu emang banyak banget sih manfaat yang bisa kita dapatkan. Kalau saya pribadi juga dulu ikut gabung gitu. Yang awalnya ya emang gitu, kayaknya kan ngelihat gitu organisasi keren gitu kok ya. Keren kok kayak seru gitu ya. Bukan nasi gratis yang dicari. Tapi kok kayaknya seru, pengen gabung. Nah jadi awalnya tuh sih pengen nyari pengalaman aja. Kayak gimana sih orang berorganisasi? Oh ternyata di sana kita dibukakan pikiran kita. Nah salah satunya ya ini bertoleransi, saling mendukung. Jadi saling menerima komentar negatif karena jujur saya pribadi tuh orangnya emang agak keras. Jadi apapun yang saya bilang ya udah itu aja gitu. Yang lain bodo amat gitu. Nah ternyata dengan berorganisasi ternyata kita dibukakan pikiran. Oh ternyata seperti ini. Jadi memang itu poin plus ya. Ketika kita memang mendalami atau kita bergabung di toleransi atau di organisasi ya. Jadi apalagi toleransi ini bukan hanya slogan sih katanya, tapi sudahkah kamu menjalani? Ya, mulai dari hal kecil kan ya tadi itu. Kok kayak greget gini. Kok kayak greget kita berdua ya. Ini udah kita bahas panjang lebar nih 1 jam. Semoga teman Pro 2 nih sudah mulai sadar, dibukakan pikirannya untuk selalu bertoleransi, bergandengan tangan dengan sesama. Jangan pernah memandang perbedaan suku, ras, agama itu kita kesampingkan dulu deh. Betul. Yang penting kita bersatu aja dulu kan gitu ya. Oke, Kak Yuli, nggak kerasa kita udah mau pamit. Sebagai closing deh, ada pesan-pesan mungkin yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2, silakan. Oke, mungkin untuk teman-teman Pro 2, kalau kita ngomongin dari agama Hindu ya, jadi anti toleransi itu sebenarnya sudah masuk ke adharma. Jadi perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak baik itu yang harus ditekankan yang pertama. Mungkin bagi umat-umat Hindu. Yang kedua, tindakan kecil seperti tadi, yang tadi Allah lo soalim, Allah. Nah, ayo kita mulai. Kalau belum bisa di skip, belum bisa dihilangkan, ayo kita kurangi. Jadi ayo kita berusaha untuk lebih bijak menata kata dan menata jari. kita. Nah, itu yang pertama. Yang ketiga, jadi toleransi itu keren karena kenapa keren? Karena dia merupakan hasil dari kecerdasan spiritual dan pikiran kita. Jadi kenapa dikatakan keren? Seperti yang saya katakan tadi, dia adalah wujud dari kecerdasan kita. Jadi kalau kamu bisa toleransi berarti otakmu cerdas, spiritualmu juga berkualitas. Nah, yang terakhir, anak muda harus menjadi
agent of peace atau agen perdamaian, Mbak. Jadi mulailah menjadi agent of peace mulai dari dirimu sendiri. Nggak usah ngajak-ngajak orang lain kalau kamu sendiri nggak bisa menjadi pionir agen of peace. Oke, thank you Mbak. Oke, terima kasih banget Kak Yuli. Aduh, ini aku benar-benar tertampar ini pagi hari ini gitu. Dapat siraman rohani banyak banget dari Kak Yuli. Sering-sering ya mampir ke Pro 2. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang sudah berkenan mendengarkan saya ya celotehan hari ini. Yang pasti kalau dari tadi dengerin itu pasti banyak banget sih sebenarnya manfaat yang kita dapatkan dari obrolan tadi bersama Kak Yuli yang memang mendalami ajaran agama kan gitu istilahnya ya, karena seorang dosen juga, seorang tenaga pendidik. Yang pastinya teman Pro 2 seperti yang Kak Yuli bilang tadi, toleransi itu harus ditumbuhkan dari diri kita sendiri. Nggak usah kamu lihat orang lain, nggak usah lirik kanan kiri, kamu fokus ke depan. Jadi perbaiki diri kamu sendiri untuk berkomitmen gimana sih cara kita bertoleransi sesama manusia, bukan sesama umat lagi. Jadi kita bukakan diri kita, kita buka pikiran kita untuk lebih bertoleransi dulu ya dengan sesama. Selamat pagi dan sampai jumpa. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi Kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW,